Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok KAS AKP 1A. Oh ya teman-teman, terus support kami dengan like, komen, dan subscribe channel YouTube kami ya. Pada video kali ini kami akan membahas materi Microsoft Excel, yaitu mengenai pengertian bagian menu, fitur, serta fungsi-fungsinya. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Microsoft Excel sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang rumit dalam bidang administratif khususnya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa di dalam lembar kerja Microsoft Excel terdiri dari beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Microsoft Excel di sini memiliki 9 tab menu, yang mana di setiap menu memiliki ikon dan fungsinya masing-masing. Tab menu yang pertama yaitu tab File. Tab File adalah menu utama dan pertama pada bar Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengelola dan mengolah berkas, yang kegunaannya umumnya untuk membuat dokumen baru, membuat berkas lama, menyimpan proyek, dan mencetak dokumen. Tab ini terdiri dari beberapa ikon, yaitu yang pertama Home, berfungsi untuk kembali ke tampilan beranda awal saat pertama kali membuka software, yang berisi pilihan tema, pilihan dokumen yang terakhir dibuka, serta memunculkan atau menyematkan dokumen agar mudah dicari. Yang kedua, View, membuat dokumen baru, mencari dan menerapkan template atau tema online ke project. Yang ketiga, Open, yang berfungsi untuk membuka dokumen atau berkas yang sudah pernah dibuat, entah itu dalam komputer. Keempat, Info, berfungsi untuk memunculkan tab informasi dokumen meliputi ukuran, judul, tag, kategori, dokumen, tanggal pembuatan, dan pembaruan, penulis, dan mengunci memberikan password untuk melindungi privasi dokumen. Kelima, Save, berfungsi untuk menyimpan dokumen ke dalam komputer maupun OneDrive. Keenam, Save As, menyimpan dokumen yang sudah ada dengan nama yang berbeda. 7. Print, berfungsi untuk mengatur dokumen sebelum dicetak, meliputi jenis printer, halaman, margin, ukuran kertas, dan jumlah salinan. 8. Share, berfungsi untuk membagikan dokumen ke orang lain melalui email maupun OneDrive. 9. Export, berfungsi untuk mengubah format atau tipe dokumen ke format lain seperti teks. 10. Close, berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang dikerjakan tanpa mengakhiri software Microsoft Excel. 11. Akun, berfungsi untuk mengelola peraturan akun, tema sistem, login Office, dan informasi dari produk Office seperti update terakhir dan informasi software yang digunakan. 12. Feedback, berfungsi untuk memberikan timbal balik atau nilai dari kepuasan serta saran penggunaan Microsoft Excel. 13. Option, berfungsi untuk mengatur toolbar seperti menyembunyikan dan memunculkan ribbon. Selanjutnya, tab menu Home. Tab Home adalah tab menu utama urutan kedua dalam Microsoft Excel. Tab ini terdiri dari 7 grup. Yang pertama, grup Clipboard. Kedua, Font. Yang ketiga, Alignment. Keempat, Number. Kelima, Style. Keenam, Cells. Ketujuh, Editing. Yang pertama, grup Clipboard. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Copy, berfungsi untuk menyalin atau menggandakan data berbentuk teks atau data. Yang kedua, Cut, berfungsi untuk memindahkan tulisan atau data ke sel lain. Yang ketiga, Paste, berfungsi untuk menempelkan data yang telah di-copy maupun di-cut. Keempat, Format Painter, berfungsi untuk menerapkan format yang telah ada sebelumnya di dalam sel satu ke sel lain.
Kedua, grup font. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, font, yang berfungsi untuk mengatur style atau tipe tulisan seperti Times New Roman, Calibri, dan lain-lain. Yang kedua, font size, berfungsi untuk mengatur besar kecilnya ukuran teks melalui nilai berupa angka. Ketiga, increase font size, berfungsi untuk memperbesar ukuran teks secara otomatis dengan kelipatan tertentu. Keempat, decrease font size, berfungsi untuk memperkecil tulisan secara otomatis dengan format tertentu. Yang kelima, bold, berfungsi untuk menebalkan tulisan pada sel yang dipilih. Keenam, italic, berfungsi untuk memberikan style miring pada sel yang dipilih. 7. Underline, berfungsi untuk memberikan garis bawah di bawah teks. 8. Borders, berfungsi untuk menambah, mengubah, ataupun menghapus garis tepi pada sel. 9. Fill color, berfungsi untuk mengatur background warna teks yang telah diseleksi. 10. Font color, berfungsi untuk mengubah warna tulisan yang dipilih dalam baris maupun kolom. Selanjutnya, grup alignment. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, top align, berfungsi untuk mensejajarkan tulisan yang berada di atas kolom. Kedua, middle align, berfungsi untuk meratakan teks agar berada di tengah atau sama rata atas bawah. Ketiga, bottom align, berfungsi untuk menempatkan data pada bagian bawah kolom. Keempat, orientation, berfungsi untuk merotasi teks agar menjadi miring mengikuti sudut atau jarum jam. Kelima, align left, berfungsi untuk mensejajarkan huruf atau angka agar berada di kiri baris. Keenam, center, berfungsi untuk mengubah posisi teks agar berada di tengah baris sehingga sama rata kanan dan kiri. 7. Align right, meletakkan posisi tulisan menjadi berada di kanan baris. 8. Decrease indent, berfungsi untuk menggeser konten ke kiri dengan spasi. 9. Increase indent, berfungsi untuk menggeser konten ke kanan dengan spasi. 10. Wrap text, berfungsi untuk mengubah teks panjang agar mudah dibaca dengan menyesuaikan lebar baris. 11. Merge and center, berfungsi untuk menyatukan dua cells yang berbeda menjadi satu dan meletakkannya di tengah baris. Selanjutnya, grup number. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, number format, yang berfungsi untuk mengubah format angka ke dalam pilihan. Kedua, accounting number format, yang berfungsi mengatur format akuntansi mata uang suatu negara. Yang ketiga, percent style, berfungsi untuk mengubah format angka dengan memberi satuan persen. Keempat, comma style, berfungsi untuk menghapus satuan tanda koma di belakang angka. Kelima, increase decimal, berfungsi untuk menambahkan satu koma di belakang angka. Keenam, decrease decimal, berfungsi untuk mengurangi satu koma di belakang angka. Selanjutnya, grup style. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, conditional formatting, yang berfungsi untuk mengubah dan mengatur gaya dari kolom maupun baris yang diseleksi seperti warna dan ikon. Yang kedua, format as table, berfungsi untuk memasukkan atau menyisipkan format tabel yang telah disediakan. Yang ketiga, cell stylist, berfungsi untuk mengubah bentuk style menjadi bergaya judul maupun data yang telah disediakan. Selanjutnya, group cells. Grup ini terdiri dari 3 ikon. Yang pertama, insert, yang berfungsi untuk menyisipkan baris atau kolom di sela-sela data. Yang kedua, delete, berfungsi untuk menghapus baris maupun kolom. Yang ketiga, format, berfungsi untuk mengubah ukuran cells. Selanjutnya, grup editing. Grup ini terdiri dari 5 ikon. Yang pertama, auto sum, berfungsi untuk memasukkan rumus secara cepat dan otomatis. Yang kedua, fill, berfungsi untuk mengubah dan mengatur pola seperti penomoran. Ketiga, clear, berfungsi untuk menghapus konten maupun formatnya walaupun berbeda cells. Keempat, sort and filter, yang berfungsi untuk mengatur urutan data. Yang kelima, find and select, berfungsi untuk mencari suatu kata dalam data dan mengubahnya secara otomatis. Selanjutnya, tab menu insert. Tab insert adalah menu utama urutan ketiga pada Microsoft Excel.
yang berfungsi untuk menyisipkan tabel, memasukkan gambar, menambahkan tools, membuat grafik, memunculkan map 3D, menyelipkan grafik mini, menautkan link atau URL, membuat tulisan seni word art, dan menyisipkan simbol. Tab ini terdiri dari 10 grup. Yang pertama, tables, illustration, add-ins, charts, tours, sparklines, filters, link, text, dan symbols. Yang pertama, grup tables. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, pivot table, yang berfungsi untuk membuat ringkasan pada tabel lain. Kedua, recommended pivot table, berfungsi untuk menampilkan rekomendasi tabel dari pivot table. Yang ketiga, tables, berfungsi untuk membuat tabel pada sel yang dipilih. Kedua, grup illustration. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, pictures, berfungsi untuk menambahkan gambar pada worksheet. Kedua, shapes, berfungsi untuk menambahkan gambar bentuk tertentu seperti bentuk kotak, lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Ketiga, icon, berfungsi untuk menambahkan logo, emoticon, standar berbentuk gambar orang, hewan, statistik, dan sebagainya. Keempat, smart art, berfungsi untuk menambahkan format berupa bagan bisa disisipkan ke dalam dokumen. Kelima, 3D models, berfungsi untuk menambahkan model berbentuk 3D akan muncul dalam halaman Excel, bisa diputar 360 derajat. Keenam, screenshot, berfungsi untuk membuat tangkapan layar pada area tertentu dalam komputer, secara otomatis akan masuk ke dalam dokumen Excel yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, grup add-ins. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, get add-ins, yang berfungsi untuk mencari dan menambahkan fungsi baru pada Office untuk membantu memudahkan pekerjaan. Yang kedua, My Add-ins, berfungsi untuk memasukkan add-ins dan menggunakan web untuk menambah pekerjaan. Selanjutnya, Group Charts. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Recommended Chart, berfungsi untuk menampilkan rekomendasi chart dari data yang telah dibuat. Yang kedua, Chart, berfungsi untuk memilih tampilan chart berdasarkan format yang tersedia seperti grafik, kolom, garis, batang, dan distribusi, dan lain-lain. 3. Insert Map Charts, yang berfungsi untuk menampilkan map atau lokasi. Keempat, Pivot Chart, berfungsi untuk menggunakan pivot untuk menampilkan chart dari data yang kompleks. Selanjutnya, Group Tours. Grup ini terdiri dari ikon 3D map, yang berfungsi untuk membandingkan nilai dan kategori berdasarkan regional geografis. Selanjutnya, grup Sparklines. Grup ini terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Line Sparkline, yang berfungsi untuk menampilkan mini chart berupa garis dari single data. Kedua, Column Sparkline, yang berfungsi untuk menampilkan mini chart berupa kolom dari single data. Yang ketiga, Win atau Loss Sparkline, yang berfungsi untuk menampilkan mini chart berupa win atau loss dari single data. Selanjutnya, filters. Pada grup ini terdiri dari dua ikon. Yang pertama, slicer, yang berfungsi untuk menyaring data secara visual. Yang kedua, timeline, berfungsi untuk menyaring tanggal secara interaktif. Selanjutnya, links. Grup ini terdiri dari ikon links, yang berfungsi untuk membuat link pada dokumen lain sehingga bisa diakses dengan cepat. Selanjutnya, teks. Pada grup ini terdiri dari ikon teks, yang berfungsi untuk menambahkan di dalam kotak berisi teks, header dan footer, tulisan berseni, tanda tangan. Dan yang terakhir, symbols. Pada grup ini terdiri dari ikon symbols yang berfungsi untuk memasukkan rumus matematika. Selanjutnya, tab menu yang keempat yaitu tab Page Layout. Tab Page Layout adalah tab yang berfungsi untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Excel. Tab ini terdiri dari atas 5 bagian atau grup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Themes, yang kedua, Page Setup, yang ketiga, Scale to Fit, yang keempat, Set Option, dan yang kelima, Orange.
Grup yang pertama yaitu Themes, terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, ikon Themes berfungsi memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. Ikon yang kedua, Color, berfungsi mengatur warna tema halaman. Ikon ketiga, Fonts, berfungsi mengubah font tampilan. Ikon keempat, Effect, berfungsi mengubah atau memberi efek tampilan. Grup yang kedua yaitu grup Page Setup, yang terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama yaitu Margins, berfungsi mengubah atau menentukan batas lembar kerja. Ikon kedua, Orientation, berfungsi menentukan atau mengubah posisi kertas portrait tegak ataupun landscape miring. Ikon ketiga yaitu Size, berfungsi mengatur ukuran kertas. Ikon keempat, Print Area, berfungsi menentukan luas area yang akan dicetak. Ikon kelima, Bricks, berfungsi memutuskan halaman atau menggosongkan halaman bawah sehingga berada pada halaman berikutnya. Ikon keenam, Background, berfungsi memberi background gambar pada lembar kerja. Ikon ketujuh, Print Title, berfungsi menentukan baris yang akan dicetak berulang-ulang. Grup selanjutnya yaitu grup Scale to Fit, yang terdiri dari beberapa ikon. Pertama, Width, berfungsi menentukan skala lembar kerja pada hasil printout berdasarkan lebarnya. Ikon kedua, Height, berfungsi menentukan skala lembar kerja pada hasil printout berdasarkan tingginya. Ikon ketiga, Scale, berfungsi menentukan skala lembar kerja pada hasil printout. Lanjut ke grup yang keempat yaitu Set Option, yang terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, Grid Lines, yang berfungsi menentukan apakah garis pandu pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Ikon kedua, Headings, berfungsi menentukan apakah nama kolom dan baris pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Grup yang kelima yaitu Arrange, yang terdiri dari 6 ikon. Yang pertama yaitu Bring Forward, berfungsi meletakkan objek pada posisi paling depan. Ikon kedua, Send Backward, berfungsi meletakkan objek pada posisi paling belakang. Ikon ketiga, Selection Pane, berfungsi menampilkan kotak dialog seleksi pane. Ikon keempat, Align, berfungsi menata ulang antar objek. Ikon kelima, Group, berfungsi menjadikan beberapa objek. Ikon keenam, Rotate, berfungsi memutar objek. Selanjutnya, tab yang kelima yaitu tab Formulas. Tab Formulas adalah tab yang berfungsi untuk memasukkan kamus, mengelola nama formula, memeriksa formula, dan mengatur kalkulasi atau perhitungan. Tab ini terdiri dari beberapa grup. Yang pertama yaitu Function Library, yang kedua Definite Names, yang ketiga Formula Auditing, dan yang keempat Calculation. Grup yang pertama yaitu Function Library, yang terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama, AutoSum, berfungsi memasukkan rumus sum atau penjumlahan secara otomatis. Ikon kedua, Recently Used, berfungsi menampilkan formula atau rumus yang paling baru digunakan dalam Microsoft Excel. Ikon ketiga, Financial, berfungsi memasukkan berbagai formula untuk perhitungan keuangan. Ikon keempat, Logical, berfungsi memasukkan fungsi logis formula seperti and, if, or, dan true. Ikon kelima, Text, berfungsi menyisipkan fungsi text value. Ikon keenam, Date and Time, berfungsi memasukkan formula berupa tanggal dan waktu seperti hari, bulan, jam secara otomatis ke dalam dokumen. Ikon ketujuh yaitu Lookup dan Reference, berfungsi menyisipkan
pencarian seperti alamat, dan referensi seperti indeks. Icon ke-8, Match and Try, berfungsi membuat perhitungan dengan rumus matematika dan trigonometri. Icon ke-9 yaitu More Function, berfungsi menyisipkan fungsi LAN seperti statistical, engineering, cube information, compatibility, dan web. Grup selanjutnya yaitu Definite Names, yang terdiri dari beberapa icon. Yang pertama yaitu Name Manager, berfungsi menampilkan panel pengelolaan nama yang telah kita buat, yang dipilih dari cell maupun range. Icon kedua Define Name, berfungsi memberikan nama pada cell maupun range. Icon ketiga Use in Formula, berfungsi memanggil nama dari define yang telah kita buat. Icon keempat Create From Selection, berfungsi membuat nama secara otomatis terhadap sel yang diseleksi. Grup yang ketiga yaitu formula auditing, yang terdiri dari beberapa icon. Yang pertama yaitu Trace Precedence, berfungsi melacak nilai formula tersebut terdiri dari sel apa saja. Icon kedua Trace Dependence, berfungsi melacak kolom mana yang menghasilkan nilai dari formula yang dipilih pada sel. Icon ketiga Remove Row, berfungsi menghapus tanda panah yang dihasilkan dari perintah trace, precedence, dan dependence. Icon keempat yaitu Show Formulas, yang berfungsi menampilkan sel tempat rumus tersebut dibuat. Icon kelima Error Checking, berfungsi mengecek kesalahan formula atau rumus yang dibuat dalam lembar kerja Excel. Icon keenam Evaluate Formula, berfungsi mengevaluasi dengan memunculkan panel informasi formula yang dipilih dan menampilkan langkah-langkah penggunaannya. Icon ketujuh yaitu Watch Window, yang berfungsi memunculkan panel atau jendela kecil berisi informasi dari sel yang dipilih. Lanjut ke grup yang keempat yaitu Calculation, yang terdiri dari beberapa icon. Yang pertama yaitu Calculation Option, berfungsi menentukan kalkulasi formula apakah secara manual atau otomatis. Kedua, Calculate Now, yang berfungsi menghitung seluruh buku kerja atau dokumen kita sekarang. Icon ketiga Calculate Set, yang berfungsi menghitung set saat ini. Selanjutnya, tab yang keenam yaitu tab Data. Tab Data adalah tab yang berfungsi mengelola file data dari sumber penyimpanan eksternal di dalam komputer maupun secara online. Tab ini terdiri dari beberapa bagian atau grup. Yang pertama yaitu Get and Transform Data, yang kedua Queries and Connection, yang ketiga Sort and Filter, yang keempat Data Tools, yang kelima Forecast, dan yang keenam Outline. Grup yang pertama yaitu Get and Transform Data, yang terdiri dari beberapa icon. Yang pertama yaitu Get Data, berfungsi memasukkan data dari berbagai sumber eksternal hingga database web. Icon kedua From Text, berfungsi melakukan perintah menginput berformat teks. Icon ketiga From Web, berfungsi menambahkan data dari sumber eksternal internet atau web dengan memasukkan. Icon keempat From Table or Range, berfungsi memasukkan data seperti tabel atau kumpulan sel yang dipilih pada set lain. Icon kelima Recent Source, berfungsi memasukkan data dari sumber yang baru-baru ini digunakan. Icon keenam Existing Connection, berfungsi memasukkan data dari sumber yang telah digunakan atau terkoneksi. Lanjut ke grup yang kedua Queries and Connection, yang terdiri dari beberapa icon. Yang pertama yaitu Refresh All, yang berfungsi menyegarkan dokumen terhadap data yang telah diperbarui. Icon yang kedua Queries and Connection, berfungsi menampilkan koneksi pada lembar kerja.
Icon ketiga, properties, yang berfungsi menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen tersebut. Icon keempat, edit links, yang berfungsi mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Lanjut ke grup yang ketiga, yaitu sort and filter, yang terdiri dari beberapa icon. Yang pertama yaitu A sampai Z, berfungsi mengurutkan data sesuai dengan urutan A ke Z. Yang kedua yaitu sort Z to A, berfungsi mensortir data agar berurutan dari huruf Z ke A. Yang ketiga yaitu icon sort, berfungsi menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel berisi kumpulan data. Icon keempat, filter, berfungsi menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Icon kelima, clear, berfungsi menghapus pengaturan penyortiran dan pemfilteran data yang telah diterapkan. Icon keenam, reply, yang berfungsi menerapkan kembali pensortiran data. Icon ketujuh, advance, yang berfungsi melakukan pensortiran dan penyaringan data dengan lebih spesifik. Lanjut ke grup yang selanjutnya yaitu data tools. Terdiri dari beberapa icon. Yang pertama yaitu text to column, berfungsi memisahkan isi sel menjadi beberapa kolom. Icon kedua, place file, berfungsi mendeteksi pola dalam data dan membantu mengisi sel dengan cepat. Icon ketiga, remove duplicate, berfungsi menghilangkan baris terduplikasi. Icon keempat, data validation, berfungsi mencegah data yang tidak valid masuk ke sel. Kelima, consolidate, berfungsi menyatukan nilai beberapa range ke dalam satu range. Icon keenam, relationship, berfungsi membuat atau mengedit hubungan antara tabel untuk memperlihatkan data terkait dari tabel yang berbeda pada laporan yang sama. Icon ketujuh, manage data model, yang berfungsi menambah dan mempersiapkan data atau melanjutkan data yang sudah siap pada lembar kerja saat ini. Lanjut ke grup yang terakhir yaitu grup forecast, terdiri dari dua icon. Yang pertama yaitu what if analysis, berfungsi mencoba beberapa nilai pada formula. Icon kedua, forecast set, berfungsi membuat lembar kerja baru untuk memprediksikan tren data. Lanjut ke grup outline, yaitu terdiri dari beberapa icon. Pertama, group, berfungsi mengelompokkan baris atau kolom. Icon kedua, ungroup, berfungsi memisahkan sel yang mengelompok. Icon yang ketiga yaitu subtotal, berfungsi menghitung total beberapa baris data yang berhubungan. Selanjutnya, tab yang ketujuh yaitu tab review. Tab review adalah tab yang berfungsi untuk mereview atau memeriksa dokumen yang sebelum dicetak. Tab review ini terdiri atas 7 grup, yaitu proofing, accessibility, insight, language, comment, protect, dan e-ink. Grup yang pertama yaitu proofing. Grup ini terdiri dari beberapa icon, yaitu yang pertama spelling, yang berfungsi memeriksa kesalahan akibat typo atau salah ketik dengan pedoman kamus bahasa. Yang kedua, thesaurus, berfungsi memberikan saran berupa kata pada dokumen atau pemilihan diksi. Yang ketiga, workbook statistik, yang berfungsi menampilkan jendela statistik penggunaan sheet, formula, sel maupun tabel. Grup yang kedua yaitu accessibility, yang berfungsi melakukan pengecekan aksesibilitas dengan memunculkan panel isu untuk diperbaiki. Grup yang ketiga yaitu insight, yang mempunyai ikon smart lookup, yang berfungsi melakukan pencarian informasi berupa definisi dan gambar terhadap teks yang dipilih dalam sel maupun rank.
Grup yang keempat yaitu language, yang berisi ikon translate yang berfungsi menerjemahkan data yang dipilih secara otomatis secara online. Grup yang kelima yaitu command. Grup ini terdiri dari beberapa ikon, yaitu yang pertama command, yang berfungsi menambahkan atau memberikan catatan pada dokumen. Yang kedua delete, yang berfungsi menghapus catatan yang sebelumnya pernah kita buat. Yang ketiga previews, yang berfungsi mengambilkan catatan yang dibuat sebelumnya. Ikon yang keempat next, yang berfungsi meloncat ke catatan selanjutnya. Ikon yang kelima yaitu show atau hide comment, yang berfungsi menyembunyikan catatan yang telah dibuat. Yang keenam yaitu show all comments, yang berfungsi menampilkan komentar atau catatan pada dokumen Excel. Grup selanjutnya yaitu protect. Grup ini terdiri dari 4 ikon, yaitu yang pertama protect sheet, yang berfungsi melindungi sheet agar tidak bisa diedit atau dicopy, digandakan, diubah namanya, dan lainnya. Yang kedua protect workbook, yang berfungsi melindungi lembar kerja, di mana kita membuat dan mengedit data dokumen agar tidak bisa diedit. Yang ketiga, allow edit range, yang berfungsi melindungi rank atau kumpulan sel yang diseleksi agar tidak bisa diubah. Yang keempat yaitu unshare workbook, yang berfungsi mengatur privasi dokumen agar tidak bisa dibagikan. Grup yang terakhir yaitu ink, yang berisi ikon hide ink, yang berfungsi menyembunyikan objek tertentu yang berada dalam area print agar tidak muncul ketika dicetak. Selanjutnya tab yang ke-8 yaitu tab view. Tab view adalah berfungsi untuk melakukan view atau melihat tampilan Excel untuk disesuaikan dengan hasil printout, memperbesar tampilan lembar kerja atau zoom in dan zoom out, menampilkan lembar kerja sesuai keinginan, dan untuk melakukan properti lembar kerja dengan fasilitas Visual Basic atau VBA. Tab view ini terdiri dari 5 grup, yaitu workbook views, show, zoom, window, dan macros. Grup pertama yaitu workbook views. Grup ini terdiri dari beberapa ikon, yaitu yang pertama normal, yang berfungsi melihat tampilan workbook secara normal atau default. Ikon yang kedua yaitu page break preview, yang berfungsi melihat tampilan workbook dengan garis pemisah antar halaman satu dan selanjutnya. Ikon yang ketiga yaitu page layout, yang berfungsi menampilkan lembar kerja berdasarkan lembar kerja masing-masing. Ikon yang keempat yaitu custom views, yang berfungsi menambah dan menyimpan hasil settingan. Grup yang kedua yaitu show. Grup ini terdiri dari 4 ikon, yaitu yang pertama ruler, yang berfungsi menampilkan atau menyembunyikan garis. Yang kedua grid lines, yang berfungsi menampilkan atau menyembunyikan garis bantu lembar kerja. Yang ketiga formula bar, yang berfungsi menampilkan atau menyembunyikan kotak formula. Yang keempat headings, berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan kotak heading 1 dan seterusnya, dan A dan seterusnya. Grup yang ketiga yaitu zoom. Grup ini terdiri dari 3 ikon, yaitu yang pertama zoom, berfungsi memperbesar dan memperkecil tampilan sesuai keinginan user. Ketika diklik akan tampil dialog pilihan ukuran zoom, diantaranya 200%, 100%, 75%, 50%, 25%, free selection atau sesuai lebar Windows, dan custom atau sesuai keinginan user. Icon yang kedua yaitu 100%, yang berfungsi mengembalikan tampilan ke ukuran 100% dengan satu klik. Yang icon ketiga yaitu zoom to selection, yang berfungsi memperbesar dan memperkecil tampilan sesuai dengan bidang seleksi cursor. Grup yang keempat yaitu window. Grup ini terdiri dari beberapa ikon, yaitu yang pertama, icon new window,
yang berfungsi membuat jendela baru atau dokumen baru. Icon yang kedua yaitu Arrange All, yang berfungsi mengatur semua jendela program sejajar berdampingan. Icon ketiga Free Space, yang berfungsi membuat sebagian lembar kerja tetap terlihat saat melakukan scroll mouse atau menggulung. Icon yang keempat itu Split, yang berfungsi membagi lembar kerja menjadi beberapa bagian. Icon yang kelima yaitu Hide, berfungsi menyembunyikan lembar kerja yang telah dipilih. Icon selanjutnya Unhide, yang berfungsi menampilkan lembar kerja yang telah disembunyikan. Icon selanjutnya View Side by Side, yang berfungsi menampilkan dua atau lebih workbook atau jendela lembar kerja aktif secara berdampingan. Icon selanjutnya Synchronous Scrolling, yang berfungsi mensinkronkan dua lembar kerja agar dapat menggulung bersamaan saat di-scroll. Icon selanjutnya Reset Window Position, yang berfungsi memposisikan ulang jendela lembar kerja yang berdampingan. Icon terakhir Switch Window, yang berfungsi memindahkan dari satu jendela aktif ke jendela aktif lainnya. Grup yang terakhir yaitu Macros, yang berisikan icon macros yang berfungsi memperlihatkan makros pada lembar kerja. Selanjutnya yaitu tab yang terakhir, yaitu tab Help. Tab Help adalah tab yang berisi tentang support pengoperasian Excel, features, training, dan komunitas. Tab ini terdiri dari dua grup, yaitu tab Help dan tab Community. Tab Help terdiri dari 4 icon, yaitu yang pertama Help, berfungsi mendapatkan bantuan menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua Kontak Support, yang berfungsi mendapatkan bantuan dari agen pendukung. Ketiga Feedback, memberikan umpan balik atau saran perbaikan. Keempat Show Training, yang berfungsi memperlihatkan dan mengikuti training Excel secara online. Grup yang kedua yaitu Community, yang berisikan 3 icon, yaitu Community, Excel Block, dan Suggest a Feature. Demikian pembahasan tentang Microsoft Excel, dan terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.